Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah aplikasi basis data, Ibu Eli Indrayuni MKom, saya ucapkan terima kasih. Serta teman-teman kelompok 3 dan juga para orang tua yang sudah mendukung kegiatan kali ini. Saya, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan video tersebut. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama dan NIM anggota kelompok 3. Yang pertama, Trianto Kurniawan, 12-2015. Yang kedua, Muhammad Ihsan, 12-20731. Yang ketiga, Devira Febrian Pratiwi, 12-2018. Yang keempat, Ayunur Aisyah, 12-200-112. Yang kelima, Syafarani Suntit, 12-20-1276. Dan untuk makalah tersebut tersusun dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Basis data merupakan suatu kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa, diambil, diolah, dimanipulasi menggunakan suatu program komputer. Untuk mengambil informasi tersebut dengan menggunakan query kepada perangkat lunak tersebut. Basis data sangat diperlukan agar data-data yang tersimpan dalam komputer dapat diakses, dapat dimanipulasi, dan dapat diolah, seperti pengolahan atau manajemen basis data ataupun database manajemen DBS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data dan menjalani operasi terhadap data yang diminta pengguna. Perangkat lunak tersebut misalnya Microsoft Excel, server Oracle basis data, Firebird MySQL, dan sebagainya. Penerapan atau fungsi dari basis data ini yaitu dalam suatu koperasi maka diperlukan sistem basis data yang mengolah dan menyimpan data-data informasi pembelian, penjualan, transaksi, data barang, dan data anggota, dan sebagainya. Maksud dan tujuan dibuat makalah ini memenuhi tugas UAS semester 2 di mata kuliah aplikasi basis data. Di samping itu membuat program ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai cara membuat database yang baik dan benar dengan menggunakan MySQL sehingga bisa digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan makalah ini kami berikan judul database koperasi. Di dalamnya berisi elemen-elemen database seperti data barang, data anggota, data penggajian, data pelanggan, data transaksi, dan sebagainya. Ruang lingkup makalah ini adalah mahasiswa AMIK, Akademik Manajemen Informatika. BSI dapat mendapatkan mata kuliah aplikasi basis data. Bab 2 pembahasan. Perancangan database sangat dibutuhkan untuk proses penentuan isi sekaligus pengaturan yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan database dibuat dengan beberapa tahap, yaitu dari analisis sistem dan pengumpulan data yang dibutuhkan seperti sampai implementasi sistem database. Tujuan dari pembuatan atau perancangan database adalah untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya, menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga akan lebih tertata rapi dalam suatu pembuatan basis data dan memudahkan pengertian struktur informasi. Salah satu contoh dari perancangan database yang kita ketahui salah satunya adalah perancangan database koperasi. Untuk perancangan database tersebut juga memberlakukan tahap-tahap yang biasa digunakan untuk merancang suatu database. Mulai dari pembuatan konsep logis database, spesifikasi file atau file pada suatu database dan implementasi atau penerapan langsung dengan menggunakan DBMS atau Database Management System. Konsep logis database, ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Berikut adalah ERD perancangan database koperasi. LRS, Logical Record Structure, memiliki struktur record dari tabel yang ada pada database yang direlasikan untuk mempermudah logika dari suatu program yang kita buat. Dapat disimpulkan bahwa LRS merupakan cara atau teknik yang menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Berikut adalah LRS dari perancangan database koperasi. Spesifikasi file.
Berikut merupakan susunan tabel dalam bentuk spesifikasi file pada sistem perancangan database koperasi. 1. Masuk ke MariaDB melalui command prompt. 2. Buat database dengan nama koperasi. 3. Tampilkan seluruh database yang ada. 4. Aktifkan database yang telah dibuat. 5. Buatlah tabel berikut ini. A. Tabel barang. B. Tabel pelanggan. C. Tabel anggota koperasi. D. Tabel transaksi. 6. Tampilkan daftar tabel pada database. 7. Tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. 8. Isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. A. Tabel barang. B. Tabel pelanggan. C. Tabel anggota koperasi. D. Tabel transaksi. Tampilkan kode barang, nama barang, jumlah beli, dan total pembayaran, lalu urutkan berdasarkan total pembayaran. 10. Tampilkan data pengelola dengan tanggal transaksi 2021 bulan 5 tanggal 7 sampai 2021 bulan 5 tanggal 10. 11. Tampilkan record penjualan dengan nama pembeli. 12. Tampilkan sisa stok barang. 13. Tampilkan daftar anggota. 14. Tampilkan data penjualan terbanyak. 15. Tampilkan anggota dengan nama depan Y. 16. Buat alias untuk file nama barang dengan barang yang tersedia. 17. Tampilkan nama barang selain belt. 18. Tampilkan daftar pelanggan selain nama pelanggan Tania. 19. Tampilkan kode pelanggan dari tabel pelanggan.
20. Tampilkan nama pelanggan yang bernama Reva. 21. Jumlahkan semua harga yang ada di koperasi. 22. Tampilkan kode barang yang berinisial M. 23. Tampilkan tabel barang. 24. Menampilkan data pelanggan yang memiliki nama unsur huruf N dan urutkan berdasarkan kode pelanggan ASC. 25. Menampilkan file nama barang, stok dan harga satuan, urutkan dengan stok terbanyak dan berikan alias nama barang, stok, dan harga satuan. 26. Tampilkan kode transaksi, kode barang, kode pelanggan, jumlah beli, dan total pembayaran. Berikan alias data yang jumlah belinya kurang dari 2. 27. Tampilkan data pelanggan dengan status dosen dan memiliki unsur nama E. 28. Berikan diskon atau potongan harga 10% dari total pembayaran tertinggi. 29. Tampilkan data barang dengan harga paling murah dan mahal. 30. Buat alias dengan nama rata harga untuk mencari nilai rata-rata harga barang. 31. Tampilkan 3 isi record teratas dari tabel anggota koperasi. 32. Hapus isi record dengan kode pelanggan sama dengan P006, lalu tampilkan isi record dari tabel pelanggan. 33. Tampilkan isi seluruh record pada tabel transaksi, kemudian urutkan secara descoding berdasarkan file total pembayaran. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Sistem informasi koperasi ini adalah suatu program aplikasi yang dapat digunakan untuk proses penyimpanan data anggota dan data pengolahan transaksi lainnya. Dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam laporan tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Database basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling terhubung satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 2. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. 3. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 4. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. 5. Dengan adanya sistem informasi koperasi yang telah dibangun, pencarian data mudah untuk dilakukan. 6. Dengan adanya sistem informasi koperasi, proses pengolahan data dapat dikerjakan dengan mudah. 7. Dengan sistem ini, pencetakan laporan mudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan primer koperasi. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka didapat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan yang bermanfaat serta berguna bagi pengembangan sistem ini untuk kedepannya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut. 1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas informasi yang ada dalam media penyimpanan, maka pemeliharaan atas hardware dan software harus benar-benar diperhatikan. 2. Perangkat lunak yang dibangun ini mungkin masih sangat sederhana.
Untuk itu, pengembangan sistem yang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan mutu kerja sistem yang telah dibangun ini, terutama dalam tampilan program dan pencetakan laporan dengan ditambah fitur-fitur lainnya dan adanya jenis laporan berupa grafik. 3. Dan diharapkan dengan dibuatnya makalah ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. Kami ucapkan alhamdulillah atas selesainya video presentasi tugas aplikasi basis data, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Eli Indrayuni M.Com serta peran pendukung lainnya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian video, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.